Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alamin. Sore ini kita masih bisa berkumpul melalui ruang virtual Zoom untuk melaksanakan perkuliahan kimia fisika lanjut. Yang terhormat, Bapak Umar Kalman Nazar PhD, dan teman-teman seperjuangan yang hadir pada sore hari ini. Baiklah, saya dari kelompok 5, yang beranggotakan saya, Mara Makfira, dan rekan saya, Roma Karmila. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan terkait materi kesetimbangan kimia bagian kedua. Sebelum memahami kesetimbangan kimia, kita harus mengetahui dulu jenis-jenis reaksi secara umum. Ada dua jenis reaksi secara umum, yaitu yang pertama reaksi irreversibel atau reaksi searah. Pada reaksi ini, seluruh reaktan itu akan berubah menjadi produk tanpa adanya produk yang kembali lagi menjadi reaktan. Nah, reaksi irreversibel itu ditandai dengan tanda panahnya yang satu arah saja. Contohnya di sini, karbon direaksikan dengan oksigen menjadi karbon dioksida. Panahnya cuma satu, jadi seluruh karbon dan oksigen itu berubah atau bereaksi membentuk karbon dioksida. Yang kedua adalah reaksi reversibel atau bolak-balik. Pada reaksi reversibel itu terjadi reaksi antara reaktan untuk menghasilkan produk, dan reaksi ini terjadi dua arah, di mana produk juga akan bereaksi untuk kembali menjadi bentuk reaktan. Nah, reaksi ini ditandai dengan tanda panahnya, yaitu tanda panah bolak-balik. Contohnya di sini N2 ditambah H2 menjadi NH3 dengan panah bolak-balik yang artinya reaksinya reversibel. Selanjutnya, kesetimbangan kimia. Reaksi kesetimbangan itu sendiri adalah reaksi reversibel di mana zat-zat hasil reaksinya dapat bereaksi kembali sehingga membentuk zat-zat reaksi atau reaktannya. Nah, reaksi ini akan berlangsung bolak-balik terus-menerus tanpa henti, dan reaksi inilah yang disebut sebagai kesetimbangan dinamis. Keadaan setimbang merupakan keadaan di mana laju reaksi ke arah produk atau ke arah kanan itu setelah sama dengan laju reaksi ke arah kiri atau reaksi ke arah reaktan. Nah, keadaan setimbang ini digambarkan dengan reaksi berikut ini, yaitu A ditambah B bereaksi reversibel menjadi C ditambah D. Nah, di saat reaksinya sudah sampai dalam kesetimbangan, maka laju reaksi dari A tambah B ke C tambah D dan laju reaksi C tambah D ke A tambah B itu telah sama. Lalu tetapan kesetimbangan. Dalam kesetimbangan kimia ada yang disebut tetapan kesetimbangan atau konstanta kesetimbangan. Ada dua konstanta kesetimbangan, yaitu Kc dan Kp. Kc itu konstanta kesetimbangan yang berdasarkan dari konsentrasi zat-zat yang ada dalam reaksi tersebut. Sedangkan Kp adalah konstanta kesetimbangan yang berdasarkan pada tekanan parsial dari masing-masing zatnya. Untuk tetapan kesetimbangan, di sini kami akan membahas tekanan kesetimbangan yang berdasarkan tekanan parsial saja atau Kp. Nah, tetapan kesetimbangan tekanan parsial atau Kp itu hanya bisa dicari jika senyawanya berfasa gas. Jadi kalau fasanya selain gas itu tidak ikut dalam ikut dalam perhitungan Kp-nya. Untuk rumus Kp sendiri adalah Kp sama dengan sesuai dengan reaksi yang ada di atas. Kp sama dengan tekanan parsial dari produk dipangkatkan dengan masing-masing koefisiennya dibagi dengan tekanan parsial dari masing-masing zat pada reaktan dipangkat dengan masing-masing koefisiennya. Nah, pada contoh reaksi ini, A tambah B menjadi C tambah D dengan masing-masing reaksi PQMN,
maka Kp-nya sama dengan tekanan parsial C pangkat M kali tekanan parsial D pangkat N dibagi tekanan parsial A pangkat P kali tekanan parsial B pangkat Q. Selanjutnya adalah hubungan antara Kc dan Kp, di mana Kp bisa kita cari dengan rumus Kc dikali RT pangkat delta N. Di sini Kc adalah tekanan konstanta kesetimbangan berdasarkan konsentrasi dikali dengan R tetapan gas 0,082 liter atm per mol Kelvin dikali suhu dalam Kelvin dan dipangkat dengan delta N, yaitu selisih dari koefisien produk dan reaktan. Contoh soal dari tetapan kesetimbangan berdasarkan tekanan yaitu jika natrium bikarbonat dipanaskan menurut reaksi berikut, NaHCO3 dalam wujud solid direaksikan menjadi Na2CO3 dalam wujud solid menambah CO2 dalam wujud gas dan H2O dalam wujud gas. Ternyata diketahui tekanan total saat kesetimbangan terjadi itu 0,04 atm. Maka kita disuruh menghitung harga Kp-nya berapa. Nah, untuk harga Kp, kan kita membutuhkan tekanan parsial dari masing-masing zat yang berfasa gas. Maka kita perlu dulu mencari masing-masing tekanan parsialnya. Cara mencari tekanan parsialnya adalah dengan rumus mol zat dibagi mol total dikali P total. Artinya di sini yang kita cari tekanan parsialnya hanya CO2 dan H2O saja karena hanya itu yang berfasa gas. Nah, di sini mol CO2 dan mol H2O bisa kita sesuaikan dengan koefisiennya yaitu sama-sama 1. Artinya molnya sama. Sehingga untuk mencari P-nya juga bisa kita lakukan sekali. PCO2 sama dengan PH2O sama dengan mol Z per mol total dikali P total sama dengan mol Z-nya 1 karena koefisiennya 1 bagi 2 karena mol totalnya 2. Mol CO2 tambah mol H2O 2 kali 0,04 atm didapatkan 0,02 atm. Nah, lalu kita bisa mencari Kp, masukkan ke rumus yang tadi, tapi karena yang dimasukkan ke rumus hanya yang berfasa gas, maka didapatkan Kp sama dengan PCO2 pangkat koefisien dikali PH2O pangkat koefisien. Karena koefisiennya sama-sama 1, maka tidak perlu dibuat. Sehingga didapatkan hasilnya 0,02 kali 0,02 sama dengan 0,0004. Begitulah cara mencari konstanta kesetimbangan reaksi berdasarkan tekanan parsial. Mungkin sekian dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya Aroma Karmila. Kepada Aroma Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi mengenai faktor yang mempengaruhi kesetimbangan kimia. Seperti yang telah kita ketahui bahwa suatu sistem dalam keadaan setimbang cenderung untuk mempertahankan kesetimbangannya. Sehingga jika ada pengaruh dari luar, maka sistem tersebut akan berubah sedemikian rupa agar segera diperoleh keadaan kesetimbangan lagi. Nah, dalam hal ini dikenal dengan asas Le Chatelier yang berbunyi, jika dalam suatu sistem kesetimbangan diberikan aksi, maka sistem akan berubah sedemikian rupa sehingga pengaruh aksi itu sekecil mungkin. Nah, jadi pada prinsipnya, jika terjadi aksi, maka sistem akan mengalami reaksi berupa pergeseran kesetimbangan agar kesetimbangan tersebut tercapai kembali. Jadi, apa saja yang menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan ini? Faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan kimia. Jadi, ada beberapa faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan kimia ini. Yang pertama karena adanya perubahan konsentrasi, yang kedua karena adanya perubahan suhu, efek katalis, dan juga perubahan volume dan tekanan. Untuk yang pertama yaitu perubahan konsentrasi. Nah, pada perubahan konsentrasi ini, jika salah satu komponen atau zat yang terdapat dalam sistem kesetimbangan konsentrasinya diperbesar, maka kesetimbangan akan bergeser dari arah komponen yang konsentrasinya diperbesar itu. Sebaliknya, jika komponen yang terdapat dalam sistem kesetimbangan konsentrasinya diperkecil, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah yang konsentrasinya diperkecil tadi.
Jadi untuk perubahan konsentrasi itu jika konsentrasinya ditambah maka akan bergeser dari arahnya. Misalkan jika komponen yang ditambah konsentrasinya itu adalah FeSCN2+, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah kanan atau dari arahnya, berarti ke arah kanan. Sebaliknya jika FeSCN2+ ini merupakan komponen yang konsentrasinya diperkecil, maka dia akan bergeser ke arah dirinya sendiri atau ke arah kiri. Jika pada kesetimbangan heterogen seperti yang telah dibahas sebelumnya, untuk komponen yang berfasa solid dan liquid itu tidak mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Selanjutnya yaitu perubahan volume dan tekanan. Untuk perubahan volume dan tekanan, untuk perubahan volume, jika volume sistem kesetimbangan diperbesar, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah ruas yang mempunyai jumlah partikel atau biasa kita sebut koefisien yang besar juga. Nah, untuk perubahan tekanan akan berakibat yang sebaliknya dari perubahan volume. Mengapa demikian? Karena seperti pada persamaan gas ideal bisa kita lihat bahwa tekanan itu berbanding terbalik dengan volume. Sehingga artinya di sini jika tekanan diperbesar, maka pengaruhnya akan sama dengan jika volume diperkecil dan juga sebaliknya. Nah, untuk perubahan tekanan hanya akan berpengaruh pada komponen dengan fasa gas. Selanjutnya yaitu perubahan suhu. Untuk perubahan suhu, jika faktor-faktor lain tadi hanya berpengaruh pada pergeseran kesetimbangannya saja, nah untuk perubahan suhu dia berpengaruh dalam perubahan konstanta kesetimbangan juga. Pada perubahan suhu, jika kita misalkan panas itu adalah reagen kimia, maka kenaikan suhu berarti menambah panas ke sistem dan penurunan suhu berarti menghilangkan panas dari sistem. Sehingga sistem bergeser untuk mengurangi efek perubahan tersebut atau untuk mencapai kesetimbangan itu kembali. Seperti asas Le Chatelier yang telah kita bahas sebelumnya. Untuk perubahan suhu ini berarti jika suhu dinaikkan, maka sistem akan cenderung menyerap kalor. Jika menyerap kalor berarti sistem akan kesetimbangan akan bergeser ke arah endoterm. Sebaliknya, jika suhu diturunkan, maka sistem akan melepaskan kalor, sehingga ia akan bergeser ke arah eksoterm. Singkatnya, kenaikan suhu mendukung reaksi endoterm dan penurunan suhu akan mendukung reaksi eksoterm. Sebagai contoh, di sini COCl4 plus 6H2O bereaksi setimbang menjadi COH2O6 kali 2 plus 4Cl-. Nah, di sini kesetimbangan akan bergeser ke arah endoterm. Mengapa demikian? Karena pada pemanasan kesetimbangan akan bergeser ke arah endoterm karena jika suhu dinaikkan maka sistem akan menyerap kalor dan akan bergeser ke arah endoterm. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Roma yang telah menjelaskan materi kepada kita semua. Mungkin sekian materi yang dapat kami sampaikan pada sore hari ini.
Sekian, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.